Halo guys, gue yang Argo di sini. Kita sampai lagi ke GERD series ya, video gue yang GERD series. Kali ini gue mau langsung nunjukin apa aja penyakit turunan dari GERD gitu ya. Misalnya kalau kamu udah kena GERD, kamu bisa kena apa lagi? Oke, dari yang pertama ini adalah penyakit lambung yang disebabkan oleh stres. Taruh stres dulu. Udah gitu kemungkinan penyakit lambung yang akibat stres, kemungkinan paling banyak kasus yang gue jumpain di komunitas aku, di komunitas Anxiety Care Indonesia. Itu yayasan aku buat ya, buat kamu biar pada cepet sembuhnya. Dan itu adalah dua hal, yaitu IBS, yaitu Irritable Bowel Syndrome, jadi kena perut bawah, ini di perut bawah, IBS perut bawah, atau gangguan di tengah, which itu dispepsia fungsional, tapi nanti kita bahasin nanti, dan di GERD, dari tengah ke atas, itu GERD. Nah jadi kita taruh ya, untuk dari stres ada dua, itu IBS dan GERD. Oke, nah dari GERD ini dia bisa jadi keturunan lagi nih, kan GERD kan naik turun gini nih, asam lambungnya. Nah, itu bisa kena ke atas, yaitu LPR. Jadi gue tulis juga di sini, GERD bisa menyebabkan LPR ya. Karena asam lambungnya nyangkut di tenggorokan, terus akhirnya iritasi segala macam. Kena lagi LPR. Oke, orang yang sembuh dari GERD biasanya masuk ke dispepsia fungsional, ya. Dispepsia fungsional itu dimana cuman dua masalah sebetulnya mereka punya, yaitu gaslam dan aslam, gas lambung dan asam lambung, ya. Nah, itu penyakitnya nggak ada, guys. Cuman kalau dibiarin akhirnya menjadi dispepsia organik. Ya, dispepsia organik ini penyakitnya banyak. Ini seperti yang kita ketahui sama-sama lah ya. Ada MAH, ada yang dibilang iritasi lambung. Iritasi lambung tuh kayak gastritis ya. Jadi ada iritasi di dinding lambung gara-gara kekikis sama si asam lambung kebanyakan. Terus ada lagi polip, ada lagi tukak lambung, ada lagi mungkin kalau ada bakterinya berarti ada Haji pylori di situ. Helicobacter pylori maksud gua, bukan Haji. Canda aja lu. Ya gitu guys, ya. Nah, bisa kena ke sini. Dan tapi kemungkinan ini cepat sembuhnya ya. Jadi GERD tuh hanya 2-3 minggu sembuh. Dispepsia organik 2-3 minggu sembuh. Yang lama itu adalah dispepsia fungsional. Kenapa? Karena untuk sembuh dari dispepsia fungsional kamu harus ngerubah 3P, yaitu pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Dan itu tugasnya kamu, dan kemudian kamu malas ngerubahnya, akhirnya nggak sembuh-sembuh. Jadi dispepsia fungsional terus. Oke, terus keturunan dari dispepsia fungsional apa? Nah, dispepsia fungsional ini adalah perutnya tidak nyaman, ya kan? Perut tidak nyaman, terlalu lama, atau serangan lambung terus, asam lambung kebanyakan, gas lambung kebanyakan, terlalu lama, akhirnya membuat orang kena anxiety. Cuman dari GERD juga bisa kena anxiety, jadi ada gangguan kecemasan dari pas dia kumat GERD atau pas dia kumat dispepsia ini. Begitu di sini dia cemas akan penyakitnya, dia cemas nggak sembuh-sembuh, dan dia takut terkena penyakit berat, gitu. Kayak misalnya lambung kan kalau kumat kan deg-degan, sesak napas, dia pikir paru-parunya kena, dia pikir jantungnya kena, udah kayak EKG berkali-kali. Begitu kumat ke IGD berkali-kali, nah itu udah kena tuh anxiety-nya. Nah dari situ, anxiety itu menyebabkan psikosomatis. Nah dari psikosomatis ini termasuk semua tubuh tuh nggak nyaman banget gitu ya, dan akhirnya lambung juga nggak nyaman. Jadi akhirnya muter aja ke sini guys, tiga ini ya. Jadi dia anxiety, dia cemas, keluar psikosomatis nendang si dispepsianya, karena orang stres asam lambung nyemprot ya, jadi asam lambung makin banyak, akhirnya kumat dispepsia, kumat lagi anxiety karena nggak nyaman, psikosomatisnya makin parah gitu, terus aja. Dan ini segitiga bermuda nih guys ya. Nah, orang yang kayak gini muncul di sini akhirnya kena dispepsia, dispepsianya bisa masuk lagi ke GERD, GERD itu bisa memicu anxiety-nya lagi, jadi gitu aja terus guys. Oke, itu nggak sembuh-sembuh tuh, dia tuh udah muter di situ-situ aja. Oke, itulah sekian keturunan penyakit GERD. Kalau untuk cara nyembuhin dispepsia fungsional, hanya menjaga 3P aja, yaitu pola hidup, pola pikir, dan pola makan. Kenapa begitu? Karena kamu pun kena dispepsia fungsional, dokter hanya ngasih obat penurun asam lambung, atau obat PPI, seperti omeprazol, lansoprazol, dan lain-lain. Itu fungsinya untuk agar asam lambung kamu tidak menyemprot lebih banyak. Oke, jadi dispepsia fungsional kamu nanti sembuh sendiri. Tidak begitu. Kecuali kamu ngerubah pola hidup kamu menjadi pola hidup sehat. Dan merubah pola makan kamu. Ya, pola makan kamu jadi disiplin. Karena orang yang kena dispepsia fungsional kebanyakan dari pola hidup buruk. Dia stres, jadi pola pikirnya nggak dijaga, akhirnya dia cepet stres. Dan pola makan yang buruk, seperti makan kalau lapar aja, makan nggak disiplin waktu, telat-telat, akhirnya kena dispepsia fungsional. Jadi balik lagi, penyembuhannya 3P tadi, gitu. Dan kalau bilang, Mas bisa nggak gue berobat sembuh? Bisa. Dokter ngasih obat, ya ujung-ujungnya tetap kamu mesti jaga pola makan, pola hidup, dan
pola pikir. Tetap pola makan mesti dijaga guys ya. Nggak mungkin enggak. Mau dikasih obat apapun sama dokter, kamu boleh tanya sama dokter. Dokter pasti ngomong, tetap pola makan mesti dijaga, nggak boleh telat. Tetap begitu ya. Jadi apapun obatnya, kamu tetap melakukan 3P ini gitu. Oke, untuk 3P lebih lanjutnya udah saya bahas di video saya banyak. Mungkin bisa search di playlist gua, playlist ya, bukan judul video, playlist. Masuk ke YouTube aku, playlist, terus masuk ke metode 4P. Di situ ada metode 3P untuk penyembuhan GERD kamu. See you in my next video. Stay cool.